Mat, Hari. ya jadi pagi ini kita sebentar lah, maksudnya sekedar mengingatkan kita udah tahu semua ya, udah tahu semua pekerjaan kita apa aja selama ini, PR kita selama ini apa aja gitu. Cuman sepertinya memang kita di sini saya lihat agak sedikit lambat, ya masih jauh tertinggal dengan tempat lain lah. Wah, gitu. Jadi seperti panen lah, panen utamanya. Panen kalau kita lihat keliling itu 3 disiplin panen itu belum jalan gitu, belum jalan ya. Yang kalian anggap contohnya seperti racking gitu. Racking kemarin kita di CPK gitu juga. CPK itu awalnya yang pertama saya bingung itu yang dianggap mereka racking, yang saya cross check itu kalau brondolan itu jatuh, piringan itu digaruk sebelah yang ada brondolannya aja itu dihitung racking ya. Jadi jangan salah persepsi, jadi sebenarnya bukan seperti itu. Makanya panen itu begitu jatuh semua itu sekeliling piringan itu harus dikerok. Makanya kalian harus persiapkan betul-betul alat yang bagus, alat yang tidak menyusahkan gitu. Kalau dia hanya kecil saja, kecil gitu seperti kerokan yang biasa itu lama kerjanya. Makanya harus disiapkan dari, makanya kalau ada order, kalau nggak ada order plat, kalau ada itu seperti material-material angkong apa segala macam itu di modif lah, dibuatkan lah agak-agak 30 cm, 35 cm itu, jadi agak lebar. Terus nanti buatkan kita tangga-tangga yang panjang seperti dari bekas paper atau apa gitu kan. Kalau nggak ada paper mungkin depannya itu yang penting ada lubang, nanti tinggal carikan kayu atau apa, jadi bisa dia sambil agak berdiri gini panjang itu, jadi panjang, jadi enak ya, enak, semakin efektif, dia lebih cepat kerjanya gitu. Nah, jadi itu saya pikir itu harus kita pikirkan supaya membantu kerja itu lebih cepat gitu. Jadi jangan berpikir nanti wah kalau saya harus membersihkan wah mau berapa lama gitu, mau berapa apa. Jadi hanya apa alasan-alasan nanti yang akan keluar gitu. Tapi harus kita fasilitasi ya, fasilitasi supaya kerjaan itu lancar. Dan ingatkan ke mereka, memang awalnya ini semua ini orang pasti akan wah ini nambah kerjaan apa segala macam, tapi pada akhirnya nanti dengan sekali kerja itu kalau satu piringan itu dibersihkan, rotasi besoknya sudah nggak lagi ya, rotasi depannya sudah nggak lagi, sudah enak gitu. Jadi terus kerja mereka itu semakin enak, motif brondolan enak apa enak gitu ya. Jadi sebenarnya tujuannya itu mempermudah pekerjaan panen ini ke depan. Nah, jadi semakin ringan dia, semakin nyaman dengan ancak yang sudah bersih, piringan sudah bersih, pasti makin nyaman lah kerja. Nah, jadi ini jadi kita jadikan satu budaya, makanya nggak ada tawar menawar, ya harus dikerjakan gitu. Jangan kita nanti begitu masuk ancak tengok mana piringan yang di racking, bingung kita nggak ada piringan yang di racking. Ya, jadi pemahaman racking ini ya harus betul-betul tahu kita. Kalau tunas progresif mungkin kalian kemarin udah paham ya. Terus satu lagi konsepnya yang susun apa potong susun pelepah itu masih belum juga. Kemarin kita cek 8 itu masih satu-satu gitu, ada yang satu-satu, terus ada yang 2 meter, ada yang 4 meter ya. Jadi kita samakan 2 meter misalnya, 2 meter jadi panjang, ambil tengahnya, ini pokok, ambil tengahnya mana, berarti 2 meter itu tengahnya ya, satu kanan satu kiri panjang. Pertamanya supaya nggak gamang itu buatkan mal 2 meter. 2 meter seperti apa sih, nah gitu, jadi enak dia. Nah, jadi setelahnya itu dia sudah tahu. Nah terus kalau case seperti kemarin kita jumpa ada pokok doyong sehingga gawangan itu sempit, yaitu case dipersempit jadi 1,5, udah masalah ya. Kalau ada case seperti itu, tapi kan nggak semua kayak gitu. Nah jadi sebenarnya aja kita ini nggak kaku tapi kan di lapangan itu kan seni ya. Nah terus pancangnya gimana, pancangnya supaya nampak rapi memang harus lurus. Kita sepakati kemarin kalau di antar gawang kan nggak nampak. Oke, supaya nampak estetikanya itu dapat gitu kan, 1,5 meter dari depan pokok misalnya, dari depan batang nampak gitu semua, maju 1,5 meter dari depan batang. Nah gitu ya, jadi harus dapat kita ini. Nanti kita mungkin kita apakan lah, kita praktekkan, simulasikan sekali lagi lah supaya
kita betul-betul paham, ya. Nah, jadi ini sesuatu yang nggak bisa ditawar. Kita punya target 1 bulan lagi loh. Hanya 1 bulan lagi, 1 bulan itu nggak lama, ya. 1 bulan itu nggak lama. Jadi kalau kita nggak ngotot, kalau kita nggak memang dudukkan harus wajib, ya nggak jadi kita. Nggak jadi. Lapangan klinik sudah banyak yang berubah sebenarnya. Kalau kemarin kita pergi ke blok apa? Blok A ya, blok A yang semalam itu. Nah, di blok A itu contohnya, misalnya, itu sebenarnya secara apa macam kayak gini udah betul, cuman belum nampak dia pancangan yang bagus gimana, ya kan, susunan pelepahnya. Kalau tunasan mungkin situ sudah, semprotan sudah, jadi tinggal kerapiannya sama racking tadi. Nah, jadi racking itu jangan berpikir susah dulu, fasilitasi cepet aja. Kalau sebenarnya kalau dia alatnya itu sesuai, cepet aja itu, ya. Itu untuk panen. Terus untuk perawatan kita juga tidak ada mau mengulang-ulang, ya, mengulang-ulang. Makanya pastikan semua sistem itu harus benar. Kemarin itu kita di tempat lain juga sudah kita periksa semua. Itu yang pertama kan nanti kesiapan peralatannya, ya, kelengkapannya itu benar enggak, alatnya itu betul enggak, alatnya itu bocor enggak, bagus enggak, ready enggak. Terus yang kedua, nozzle-nya pas enggak. Jangan nozzle-nya beda-beda, ada 10 penyemprot, ada yang pakai PLP, ada yang pakai apa, ya kita sesuaikan, harus seragam semua. Mana nozzle yang terbagus yang kita pakai, ya. Untuk tempat-tempat yang masih enggak semak, kemarin saya sarankan itu pakai yang bawaan apa itu, yang oranye itu, yang pon itu, ya. Nah itu, yang pon itu. Jadi itu pengabutannya itu lebih besar itu. Jadi maksud saya dia harus basah merata, ya. Tapi dengan pengabutan, bukan basah dengan mandi. Beda, ya. Mungkin paham kalian, orang nyemprot sampai mandi itu bukannya nggak efektif juga. Ya, jadi dia memang basah itu harus dimulai dengan mengabut, ya, kabut tapi basah. Rata, basah merata gitu. Jadi itulah yang bisa mati. Jadi satu lagi memang itu semua harus kita ajari terus, ya. Kalau kita pelajari kenapa di lapangan itu bisa belang-belang, kenapa bisa ini mati kadang, terus yang dia agak lebat nggak mati, kenapa? Karena memang prinsipnya tukang semprot ini memang dia mencari hektar. Nah, jadi dia bisa lebih cepat aja gitu. Jadi kebasahannya yang kurang, ya, volume semprotnya kurang, makanya dia tidak mati. Nah, jadi makanya coba kita simulasikan terus, sama-sama duluan, kasih simulasi sama-sama. Besok tengok hasilnya gimana. Oh berarti kemarin kalau nyemprotnya seperti ini, ternyata hasilnya seperti ini gitu. Oh kalau nyemprotnya gini, belang-belang yang terjadi, ya. Nah, terus perhatikan juga bahan itu, ya, jangan sampai ada bahan itu kalian bagi-bagi masing-masing, itu tidak boleh, tidak dibenarkan, ya. Jadi bahan itu harus diaduk di satu tempat. Itu yang menjamin dosis itu sama, ya. Itu yang menjamin dosis itu sama. Siapa yang menjamin sama dosis kalau semua masing-masing mengerjakan sendiri-sendiri? Ya, nggak ada. Namanya dia manusia juga. Kalau manusia itu pasti banyak akalnya gitu, beda-beda. Nah, jadi makanya coba disamakan, ya, disatukan cara mengaduk larutannya itu. Jadi kalau larutannya sudah benar, minimal kita sudah menjamin dosis yang kita pakai itu sudah sama, sudah pas, ya. Nah, jadi kalau misalnya barang itu nanti disemprot tidak mati, kita evaluasi bahannya sudah sesuai enggak, dosisnya sudah sesuai enggak yang kita berikan gitu, ya. Jadi kerja ini evaluasi terus. Kalau nggak mati kenapa, ya. Pokoknya sampai kita dapat yang sempurna matinya, harus sempurna matinya. Karena kita tidak ada kerja ini sekarang semprot ini toleransi 97%, 95, udah nggak boleh lagi 100, ya, wajib 100. Nah jadi saya pikir itu dasar pemahaman dulu lah, yang penting kita ini paham dan harus lakukan, ya, kita harus jadi motornya. Jangan kita jadi
ini ya, kita sebagai mandor di sini ya, sebagai kita staf semua sini termasuk saya, jangan jadi pengikut pekerja. Kita yang motornya di sini, kita yang menggerakkan, kita yang mengatur sini. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Nah, setelah itu dikerjakan, kita awasi, kita evaluasi, nggak sesuai, kita perbaiki. Nah, gitu ya. Jadi konsepnya gitu, kita supaya satu frekuensi dulu. Jadi kalau kemarin sudah dijelasin, ini kayaknya kalian juga belum nyambung. Ini kita sampaikan lagi supaya kalian lebih tertanam lah di apa kita ini, di kepala kita ini. Ya. Jadi saya pikir itu pagi ini ya dari saya ya. Nanti habis ini kita simulasi sebentar di sini ya, supaya baru habis itu kita ke kerjaan masing-masing ya. Nanti hari ini saya mau cek panen kita sama perawatan kita. Pastikan itu. Oke, saya pikir dari saya itu aja. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Baik. Saya hormati Pak PC, asisten, kasih dan staf apa mandor. Jadi sebenarnya ini dari semua itu intinya yang pertama tenaga itu. Ya, bolak-balik kita sampaikan tenaga. Jadi sekarang memang nggak ada lagi apa tinja. Nggak ada, nggak sanggup udah keluar gitu sekarang modelnya ini. Nggak sanggup keluar udah keluar gitu aja sekarang. Karena sekarang manajemen ini nggak mau tahu gitu. Pokoknya yang disemprot mati. Memang harus kayak gitu memang. Makanya yang seperti disampaikan Pak PC harus 100%. Makanya kita nggak ada ini lagi. Nggak bisa kita main misalnya, nggak bisa. Pokoknya begitu yang disemprot harus mati. Memang betul juga seperti yang disampaikan Pak PC ketika hujan itu. Ada juga yang mati gitu loh. Tapi banyak juga yang belang gitu. Sama kayak semprot bahu jalanmu yang di malam kita cek itu mantusan. Ada yang mati, ada yang enggak, ada yang mati, ada yang enggak. Jadi nggak bisa lagi Pak Tidak. Kalau memang dia nggak sanggup, udah kita cari penggantinya gitu. Kalau kita bosan juga ini kerja kayak gini, kita kejar cepat gitu. Suruh nyari tenaga, nambah nggak ada yang nambah. Jadi seakan-akan ini kalau cuma ngantar-ngantar racun aja ya, bagus bisa ada mandor Pak. Itu ya sekarang. Dan untuk mandor panen itu tenaga panen Pak, itu 14 orang lagi. Kita nggak bisa. Ini minggu pertama ini harus tercapai itu, minggu ini. Nggak bisa santai-santai kita. Ya mungkin itu aja dari saya, intinya apapun beban yang diberikan sama kita ya sama-sama kita kerjakan. Nggak pernah kalian dibiarkan berjalan sendiri di sini gitu. Mungkin itu aja dari saya. Semangat pagi. Baik.